Masih bersama saya Abu Marlo, mari kita lanjutkan pembelajaran ini. Nah, kembali kepada level-level ini. Saya kasih contoh sederhana begini. Ketika dapat message terus ada kata-kata innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Oke, mungkin dari kecil familiar sekali dengan kata-kata itu. Mungkin dari kecil sering banget mengucapkan kata-kata itu. Nah, sekarang kita renungkan baik-baik kalimat innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Karena kebanyakan orang tahu kalau udah dengar innalillahi wa inna ilaihi rojiun, pasti langsung yang ada di dalam pikirannya adalah kematian. Nggak salah. Tetapi ternyata innalillahi wa inna ilaihi rojiun itu bukan hanya urusan berbicara masalah kematian. No. Karena kenapa? Justru fundamental kesadaran kehidupan kita itu datang dari innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Itu yang akan menjadi kunci kesadaran kita dalam kehidupan, itu yang akan menjadi pegangan kita, dan saya rasa ini adalah hal yang paling penting dalam kondisi kesadaran kita tentang innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Oke, sedikit kita berbicara tentang pemaknaan katanya. Dalam bahasa, kalau kita baca di Quran gitu ya, ada konteks yang namanya inna, fa'in nama, atau lakod, atau walakod gitu misalkan. Itu pasti memiliki pemaknaan dengan esensi yang sungguh-sungguh, serius banget gitu. Maka itu penekanan. Nah, sekarang kita ambil kata-kata ini untuk kita masuk bukan hanya bunyi tapi jadi tahu. Mudah-mudahan akhirnya jadi paham, akhirnya jadi kita bisa sama-sama punya kesadaran. Yuk kita petik dari kalimat awalnya. Inna lillah. Jelas kan? Inna lillah. Sesungguhnya kita ini semua berasal dari Allah, dari Tuhan, dari satu sumber. Dan kalimat berikutnya, wa inna ilaihi rojiun. Dan kita akan kembali. Kembali. Di situ menarik itu kalimatnya. Kita datang dari satu tempat dan kita akan kembali ke tempat itu. Mungkin selama ini hanya jadi kalimat yang dibunyikan. Tapi kalau kita sebentar lagi akan masuk ke dalam kesadaran, kalimat ini akan memiliki kedalaman makna yang sangat luar biasa untuk kita renungkan sebetulnya. Oke, saya akan gambarkan sederhana supaya mudah gitu ya. Oke, saya kasih contoh sederhana begini. Kalau berbicara innalillah, berarti semua kita datang dari sumber yang sama. Saya rasa setuju dong, karena kalimatnya juga universal sekali gitu. Oke, saya menggunakan simbol dalam konteks Allah atau Tuhan atau sumber dengan alif lam lam ha ini adalah sebagai sumber di mana tempat kedatangan kita semua. Berarti kalau saya boleh gambarkan dan saya boleh kasih tanda, ini adalah starting point kita nih. Startnya dari situ. Dan ternyata poinnya adalah wa inna ilaihi rojiun. Akan kembali kepada titik yang sama. Nah, dari sini kita udah mulai bisa menyadari nih. Ternyata start sama finish kehidupan itu titiknya sama. Ternyata kita ini starting pointnya tidak dihitung ketika kita keluar dari perut ibu kita. Ternyata kita datang dari satu tempat. Kita sekarang lagi pergi sebentar ke tempat yang sekarang kita diami. Berarti tempat yang sekarang kita diami ini sementara nih. Yang kita akan kembali ke tempat itu. Dimana kalau boleh saya katakan, kampung halaman sejati kita tuh bukan di sini. Di sini kita cuma mampir sebentar, kita cuma datang sebentar, kita cuma melakukan sebuah perjalanan. Maka terkadang hidup itu disebut sebagai the journey. Sebuah perjalanan hidup. Jadi kalau sekarang kita mulai sadar nih, dan kita mulai menelaah lagi kalimat innalillahi wa inna ilaihi rojiun yang hari-hari kita dengar, yang hari-hari kita baca, lebih dalam lagi kita akan punya pemaknaan yang lebih dalam lagi tentang kehidupan itu sendiri. Artinya, yuk kita renungkan lagi nih. Starting point-nya dari mana? Dari Dia, dari Allah, dari Tuhan. Akan kembali kemana? Kepada Dia juga. So kalau begitu, kita ini mau kemana sih sebenarnya? Secara sederhana, inti dari apa yang kita sekarang lakukan adalah kita mau jalan menuju pulang. Karena sejatinya dalam tanda petik kita ini sekarang sedang pergi. Jadi artinya apa? Kita mau pulang nih. Maka ini tolong digaris bawah tanda seru, penting banget untuk kita sama-sama sadari. Karena kita mau pulang, maka jangan terlalu sibuk mencari sesuatu yang pada akhirnya nggak bisa dibawa pulang juga. Kenapa? Karena jangan-jangan sekarang kita salah fokus nih.
di mana kehidupan yang sekarang ini adalah sementara, ada masa expired-nya, ada masa tunggunya. Jangan-jangan fokus kita terlalu kepada sesuatu yang sementara, padahal yang abadi nggak pernah dicari gitu. Padahal yang abadi nggak pernah mau terus menggali gitu. Karena kenapa? Terlalu sibuk kepada yang sementara, sehingga kita lupa untuk kembali bahwa inti dari kehidupan ini sebetulnya adalah mau pulang gitu. Jadi mudah-mudahan di awal ini kita mulai bisa lebih dalam gitu ya, memaknai kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan hanya ucapan. Tapi innalillahi wa inna ilaihi raji'un adalah kesadaran bahwa kita akan menuju pulang. Pertanyaannya, udah tahu jalan pulang atau belum? Udah tahu mau menuju kemana atau belum? Udah tahu tujuannya akhirnya itu mau kemana atau tidak gitu kira-kira. Dan itu yang penting untuk kita sadari gitu. Oke, itu hal yang paling penting untuk kita renungkan di awal ini. Oke, nah sekarang yang jadi pertanyaan, nggak mungkin dong kita tiba-tiba ada. Segala sesuatu itu pasti dalam perencanaan. Maka di banyak kitab suci dikatakan bahwa tidak ada yang sia-sia dalam hidup gitu. Bahwa semua penciptaan ini pasti ada dasarnya, pasti ada tujuannya. Tidak mungkin sang pencipta menciptakan sesuatu itu nggak mungkin kalau nggak ada skenario-nya. Nggak mungkin kalau nggak ada ceritanya, nggak mungkin. Dan ini yang penting untuk kita sadari. Dalam konteks kalau misalnya kita berbicara dalam kitab suci Al-Quran misalkan, di surat 20 ayat 41 itu dikatakan bahwa aku memilihmu untuk diriku. Wastokatuna li nafsi. Aku milih kamu ya, gitu kira-kira ceritanya. Untuk diriku. Jadi sadarilah siapapun yang sekarang hadir, kita ini semua adalah terpilih. Kita semua ini datang ke sini itu semuanya melalui seleksi ketat gitu. Karena kalau kita nggak ngerti ini, kalau kita nggak ngerti keterpilihan kita, kalau nggak ngerti kedatangan kita ke sini, ini bisa jadi akan membuat kita ini akan sangat sulit bersyukur dalam kehidupan. Padahal hidup itu sendiri adalah anugerah besar yang diberikan oleh Sang Maha kepada kita. Kita dihidupkan ini dengan sangat luar biasa sebetulnya. Pembelajaran ini akan tetap saya lanjutkan, tetap bersama saya.